Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan coba sharing terkait dengan, uji kompetensi sertifikasi Human Capital Manager yang pernah saya ikuti dengan BNSP RI, bekerja sama dengan waktu itu saya ikut dengan lembaga SKI Sahabat Karir Indonesia, dan pada saat itu memang proses yang saya lakukan itu, untuk pertama kalinya yang saya ikuti, itu cukup membuat saya, terbantu dengan adanya SKI, karena, teman-teman SKI cukup sangat membantu bagaimana cara, saya bisa akhirnya tersertifikasi, uji kompetensi dan dianggap layak untuk mendapatkan sertifikasi Human Capital Manager dari BNSP RI. Nah, video ini akan saya coba paparkan atau saya akan sharing terkait dengan apa saja sih yang akan kita ikuti pada saat, eee, langkah-langkah menuju ke, sertifikasi tadi, ya. Jadi kalau misalkan saya boleh share di sini, teman-teman tentu, tertarik ya, apa sih, BNSP itu? Nah, tentu BNSP itu adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi, di mana, badan ini adalah badan resmi yang dimiliki oleh negara, yaitu pemerintah Indonesia. Nah, di sini tentu banyak, tidak hanya Human Capital Manager, tapi juga ada, sertifikasi lainnya yang terkait dengan kompetensi yang wajib dimiliki oleh beberapa lembaga, baik itu perusahaan, institusi, maupun, pendidikan, gitu ya. Nah, salah satunya saya contohkan di sini adalah di mana saya diikut sertakan di dalam Human Capital Manager sertifikasi, ya. Jadi nanti, namanya menjadi Certified Human Capital Manager. Kenapa sih perlu? Nah, ini akan saya jelaskan sedikit. Karena, di sini, sesuai dengan surat edaran dari Menteri Ketenagakerjaan, yaitu nomor M/5/HK titik 04.00/7/2019, bahwa adanya tentang pemberlakuan wajib sertifikasi kompetensi bidang MSDM. Di sini, pemerintah, mewajibkan adanya, kompetensi yang layak bagi penggerak industri atau penggerak dari organisasi yang ada di industri maupun perusahaan gitu ya, itu wajib memiliki beberapa kompetensi yang tersertifikasi. Supaya apa? Supaya dapat menjalankan roda organisasi dengan cukup baik dan memiliki, kalau dalam hal ini sih mungkin memiliki kompetensi yang sama dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya, gitu. Jadi, perusahaan ini dalam tanda kutip tidak akan menjadi perusahaan kaleng-kaleng gitu, maksudnya perusahaan yang memang layak untuk menjalankan roda organisasi yang menghidupi banyak, hajat orang banyak gitu. Jadi supaya apa? Supaya bisa berjalan dengan baik dan juga bisa menjalankan, tujuan dari organisasi itu sendiri dan juga bisa menghidupi, stakeholder yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Jadi tidak main-main nih, pemerintah sudah mencanangkan ini supaya kita semua bisa menjalankan, semua roda organisasi ini dengan cukup baik. Nah, kalau di human capital ini memang cukup banyak yang memang harus kita ikuti. Ada sekitar 20 poin, kerangka utama atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan, bahwa si human capital manager ini, itu sudah mengikuti semua dan juga sudah memahami, setidaknya sudah pernah mengikuti semuanya. Begitu ya. Saya akan mulai satu persatu. Nah, tapi sebelum ke situ saya akan coba sampaikan terkait dengan lembaga SKI. Kalau misalkan teman-teman tertarik untuk mengikuti, sertifikasi di bidang human capital atau kan dia juga banyak tuh tidak hanya human capital, ada tentang training, tentang, lembaga HSE dan lain-lainnya yang dilakukan. Nah, teman-teman bisa mengkontak langsung ke SKI atau Sahabat Karir Indonesia yang saya sampaikan di sini. Situ ada nomor teleponnya dan bisa kirim email atau bahkan bisa mengunjungi website mereka, gitu ya. Itu pesan sponsor karena saya ikut di situ waktu kemarin. Dan alhamdulillah selama 1 minggu, saya melakukan pembekalan, di akhir pembekalan diuji oleh, penguji dari BNSP dan akhirnya saya dinyatakan kompeten. Nah, itu juga, sebuah perjalanan yang cukup membuat saya, menantang gitu ya, karena dari pagi dengan sore saya harus membuat kebijakan, rumusan, unjuk kerja, portfolio, supaya nanti begitu saya kumpulkan di hari akhir, diuji seperti skripsi begitu ya, maju ke meja satu persatu, diuji satu persatu, dari 20 yang tadi saya sampaikan, itu harus bisa semuanya, ya. Nah, yang pertama apa sih, unit kompetensi yang akan diuji?
Nah, yang pertama adalah merumuskan kebijakan organisasi yang selaras dengan strategi pengelolaan SDM. Teman-teman di sini, di mana bahwa merumuskan kebijakan itu tentu dari pertama, mengidentifikasi sasaran organisasi itu seperti apa, merumuskan kebijakan organisasi, kemudian juga mendapatkan persetujuan mengenai kebijakan organisasi dari pimpinan organisasi, ya. Jadi di sini teman-teman akan diminta untuk membuat sebuah kerangka atau sebuah, apa namanya, sasaran organisasi yang dibuat dalam bentuk, paper atau misalkan dalam bentuk slide presentasi, atau pernah nggak sih membuat satu visi misi terhadap, sasaran dari organisasi itu sendiri. Dan terlibatnya sampai sejauh apa di situ. Nah, teman-teman, diminta untuk menjelaskan dan kalau misalkan belum pernah, biasanya teman-teman akan diminta untuk membuatkan portfolio, semacam, simulasi kalau misalkan teman-teman sedang menghadapi, sebuah perumusan kebijakan organisasi dalam strategi ya, strategi pengelolaan SDM itu sendiri. Itu yang pertama, gitu ya. Nah, dalam hal ini juga teman-teman harus membuat paper nih, teman-teman harus membuatkan suatu, tugas di mana di situ tertulis bahwa visi misinya apa, sasarannya apa, kemudian hasil output-nya seperti apa yang diinginkan, gitu ya. Itu yang pertama, yang teman-teman harus wajib, kuasai. Kemudian yang kedua adalah merancang program pembelajaran dan pengembangan. Nah, maksudnya apa nih? Merancang pembelajaran program pengembangan ini adalah salah satunya seperti yang teman-teman pernah dengar seperti, TNA ya, training need analysis, seperti apa sih yang dibutuhkan di perusahaan ini gitu ya. Kalau teman-teman lihat sini kan ini merancangnya nih. Nah, jadi teman-teman harus melihat, pernah merancang apa di dalam perusahaan, terlibatkah sampai di mana, dan kira-kira yang terjadi gap-nya seperti apa. Nah, teman-teman wajib menunjukkan nih, sudah pernah belum menguasainya. Nah, kalau misalkan belum pernah ikut dalam hal ini, ya teman-teman lakukanlah simulasi. Misalkan dari nomor satu tadi sudah membuat, review terhadap kebutuhan organisasi seperti apa, sasarannya, dan kemudian kira-kira untuk mencapai itu teman-teman ada gap nggak, di antara karyawan di perusahaan tempat teman-teman berada. Nah, di situ teman-teman merancanglah, seperti apa saja yang perlu kita lakukan. Seperti kebutuhannya apa, merumuskan tujuan dari pembelajaran itu apa, dan juga menyusun silabus atau pembelajaran dan pengembangan serta materi orientasi yang akan dilakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, unit kompetensi seperti apa aja sih yang perlu dilakukan juga atau yang dikuasai oleh kita sebagai human capital manager adalah mengembangkan manajemen suksesi, di organisasi. Apa sih sebenarnya manajemen suksesi itu? Ya sebenarnya gini, dalam perusahaan itu kan pasti ada yang pergi, ada yang datang ya, ada yang pensiun, ada yang resign. Nah, teman-teman wajib tuh kadang-kadang, diminta untuk mengisi posisi yang kosong. Nah, mengisi posisi kosong itu kan tidak seharusnya selamanya melalui dari rekrutmen karyawan baru, tapi juga bisa merancang bagaimana, perputaran dari orang di dalam tubuh organisasi itu sendiri. Jadi seperti misalkan melihat kayak gimana sih caranya merancang, kemudian mendapatkan persetujuan itu sendiri. Nah, teman-teman pernah nggak terlibat di dalam hal itu? Nah, karena ini adalah, keterangannya adalah kompetensi bagaimana merancang dan juga mendapatkan persetujuan dalam program suksesi ini, teman-teman wajib membuat suatu kerangka unjuk kerjanya, yaitu melihat seperti apa sih di dalam perusahaan Anda sendiri, kemudian, dibandingkan dengan perusahaan lain seperti apa. Sehingga teman-teman bisa merancang dari job desk-nya seperti apa. Misalkan ya, dari sales, dari posisi staff menjadi supervisor itu seperti apa. Nah, di situ dibutuhkan pekerjaan yang seperti apa, atau orangnya yang akan menduduki supervisor itu seperti apa. Nah, teman-teman harus bisa tuh, membuat analisa dan merancang. Kira-kira kalau misalkan orang A ini naik di supervisor, kebutuhannya seperti apa sih yang harus dikembangkan, merujuk ke tadi yang poin nomor 2 ya, unit kompetensi yang nomor 2. Jadi teman-teman juga di sini melihat bahwa posisinya akan dituju itu akan seperti apa. Nah, teman-teman harus membuat suatu, keterangan orang-orang ini seperti apa job desk-nya, evaluasi pekerjaan seperti apa, kemudian jenjang karirnya akan seperti apa, dari staf menjadi supervisor, dari supervisor akan menjadi manajer mungkin, dan selanjutnya, begitu ya. Sehingga ini juga akan menjadi si suksesor ini akan menjadi talent. Nah, itu nanti kita akan melihat lagi cara mencari talent seperti apa, itu ada di, unit kompetensi yang lainnya. Baik, yang keempat adalah menyusun kebijakan, pengelolaan kinerja. Ya, menyusun. Jadi semacam policy juga sebenarnya, menyusun kebijakan.
Seperti apa sih menyusun kebijakan pengelolaan kinerja ini? Yaitu pertama teman-teman harus melakukan kajian kebijakan pengelolaan kinerja yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah memformulasikan kebijakan itu berdasarkan, strategi pengembangan organisasi. Lagi-lagi ini berhubungan dengan unit kompetensi nomor satu. Kemudian itu mendokumentasikan penyusunan kebijakan itu menjadi satu policy, ya. Jadi teman-teman melakukan evaluasi dulu, kira-kira yang pertama, dalam kebijakan pengelolaan kinerja ini, kemudian merancang seperti apa sih kebijakan manajemen yang ada, dan yang ketiga adalah, ringkasannya ini dilakukan dokumentasi. Sehingga teman-teman akan bisa mewujudkan kira-kira pernah nggak sih teman-teman melakukan penyusunan kebijakan pengelolaan kinerja ini, ya teman-teman kalau memang belum pernah bisa melakukan simulasi dari awal. Jadi melakukan kajian dulu, kemudian bagaimana sih di organisasi ini dalam pengelolaan kinerja ini, kemudian diformulasikan kebijakannya seperti apa yang sesuai dengan strategi perusahaan, dan kemudian yang ketiga adalah mendokumentasikan, gitu ya. Dan kemudian selanjutnya yang kelima, yaitu mengembangkan peranan pemangku jabatan lini dalam menjalankan fungsi SDM, ya. Pengembangan nih teman-teman. Jadi teman-teman sudah pernah terlibat belum dalam mengembangkan peranan pemangku jabatan lini? Jadi kayak semacam training ya. Apa yang pernah teman-teman lakukan untuk membekali, pemangku jabatan lini? Jadi setelah tadi teman-teman melakukan TNA di unit kompetensi yang sebelumnya, dan kemudian teman-teman mengirimkan kira-kira apa yang harus dilakukan terhadap orang ini. Ya tentunya dengan adanya training, dengan seperti pembelajaran di kelas atau mungkin, pemberian project dalam pekerjaannya, sehingga orang tersebut bisa menjalankan dengan cukup baik pekerjaan di tempat yang baru. Ya, setelah itu memantau efektivitas praktek SDM pada unit kerja. Ya tentunya ada evaluasi di akhir. Nah, teman-teman akan dilihat nih, di unit kompetensi ini, pernah nggak teman-teman melakukan hal ini? Kalau belum pernah, ya teman-teman lakukan simulasi. Jadi misalkan untuk tadi tuh yang akan menjadi supervisor, teman-teman lakukan, melakukan evaluasi dan juga, monitoring. Kira-kira orang ini setelah diberikan training, seperti apa, day to day-nya, atau evaluasi selama 6 bulan dia kerja, atau 3 bulan setelah dia kerja, atau setelah dia menduduki posisi baru. Nah, teman-teman lihat, dan sudah ada programnya, monitoring-nya seperti apa, gitu ya. Kemudian selanjutnya nomor 6, menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan organisasi akan pekerja. Nah, ini, jadi kebutuhan organisasi itu macam-macam kan teman-teman. Jadi teman-teman akan diminta untuk mengidentifikasi, pernah nggak sih menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan organisasi, ya. Tentu teman-teman akan diminta untuk melihat dari unit kompetensi yang pertama dulu, strategi perusahaan seperti apa, kemudian TNE seperti apa, dan terakhir didokumentasikan kebutuhan-kebutuhan tadi. Begitu. Dan sepertinya ini sih memang teman-teman kalau memang belum pernah ya harus membuat simulasi, seperti apa yang masih dibutuhkan dalam melakukan, penyusun perencanaan dan pemenuhan kebutuhan organisasi yang akan bekerja. Kalau ini boleh saya bilang ada terkait dengan MPP atau Manpower Planning. Jadi misalkan organisasi setelah tahu strateginya, kita butuh target mencapai 1 M misalkan. Tapi biasanya productivity kita 1 M itu kalau misalkan satu karyawan bisa menghasilkan 100 juta, berarti dibutuhkan berapa berapa orang untuk mencapai 1 M. Ya anggaplah kali 10, 100 juta kali 10 kan bisa mencapai 1 M. Nah berarti harus ada 10 pekerja nih. Nah 10 pekerja sales ada nggak sekarang di perusahaan? Oh ternyata baru ada 7. Wah berarti kurang ada 3. Nah begitu. Atau kalau misalkan memang tidak perlu menggenapi menjadi 10, kira-kira dari 7 orang ini apa yang harus dilakukan? Ya tadi, melalui TNE misalkan. Jadi misalkan digenjot lagi nih 7 orang tadi supaya bisa menghasilkan lebih, nggak cuma 100 juta. Bisa menghasilkan 150 misalkan, 150 juta per orang. Nah itu juga bisa dilihat dari TNI-TNI tadi, ya. Kemudian yang berikutnya, nomor 7, melakukan kajian kebutuhan pengembangan organisasi, ya. Karena kajian ini adalah, terkait dengan apa namanya, evaluasi. Jadi misalkan ada muncul permasalahan, teman-teman harus dilihat kira-kira seperti apa nih yang, teman-teman harus lakukan. Jadi, ada plan A, ada plan B. Di situ teman-teman lakukan simulasi atau memang sudah pernah melakukannya, misalkan, oh ternyata yang saya bilang tadi, MEP tidak mungkin terwujud nih menjadi 10 orang untuk mencapai 1 M. Jadi tetap kita lakukan 7 orang aja. Nah 7 orang ini harus seperti apa? Nah itu plan B-nya, teman-teman harus melakukan apa? Misalkan dengan pengembangan lagi, atau digenjot, atau di-push dan seperti apa, gitu ya. Itu yang nomor 7. Kemudian nomor 8, melakukan intervensi perubahan dalam organisasi, gitu. Nah,
Teman-teman pernah nggak terlibat dalam menyusun intervensi manajemen pekerjaan? Yaitu, secara kerangkanya adalah melakukan analisis manajemen pekerja yang berdampak pada efektivitas organisasi, kemudian merumuskan intervensi manajemen pekerjaan. Misalkan ternyata dari 7 orang tadi nih, setelah dilihat pekerja sales ini, waduh, tidak bisa mencapai target nih. Apa yang harus dilakukan nih? Kan yang kalau yang tadi secara positif ada yang ditambahkan menjadi 10 orang atau dari 7 orang ini dikembangkan lebih lanjut, gitu ya. Kemudian apabila tidak bisa bagaimana? Wah, ternyata harus ada yang dilakukan, pemutusan hubungan kerja nih, karena dianggap sudah tidak bisa mencapai target. Ya mau nggak mau berarti ada rencana-rencana yang teman-teman harus lakukan. Misalkan ada permasalahan, wah ternyata dia, pekerjaannya semakin lama semakin menurun nih, entah itu di coaching atau di konseling atau bahkan di PHK. Nah, teman-teman pernah terlibat kah di situ? Nah, teman-teman sampaikan. Atau sebelum pernah ya teman simulasikan, apa yang harus teman-teman lakukan dalam melakukan intervensi manajemen SDM, ya. Kemudian nomor 9, merancang model kompetensi. Ya sebenarnya ini memang harus ada, sumbang saran dari beberapa stakeholder, dalam hal ini mungkin BOD ya. BOD dalam ini, posisi yang lebih tinggi daripada teman-teman atau dalam hal ini pemutus kebijakan di dalam perusahaan. Anggaplah BOD misalkan tadi. Kalau misalkan teman-teman pernah melakukan, apa namanya, diminta untuk melakukan suatu kebijakan-kebijakan terkait dengan model kompetensi, ya tentu kita harus lihat dari stakeholder membutuhkan orang yang seperti apa sih di dalam perusahaan. Kan setiap perusahaan tidak akan sama ya, teman-teman bisa lakukan benchmark dulu nih. Misalkan sales itu harus memiliki beberapa nilai yang harus dilakukan oleh perusahaan, misalkan harus integrity, atau dia punya, sifat yang tidak, pantang menyerah, misalkan begitu ya, atau komunikasi. Nah itu kan bisa kita turunkan menjadi kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh orang sales tadi, begitu ya. Oke, kemudian, dirancanglah, model kompetensi yang nanti disetujui oleh si, para stakeholder atau dalam hal ini BOD. Kemudian yang 10, melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pengembangan. Nah, ini pelaksanaan dari training itu sendiri, ya. Tentu teman-teman akan melakukan ini, apabila sudah mendapatkan TNA. Ya, dilakukanlah, pelaksanaan program pembelajarannya. Training di kelas atau teman-teman pernah terlibat menjadi trainer misalkan di situ. Nah, teman-teman sampaikan, ya itu salah satu kompetensi yang teman-teman miliki juga gitu ya. Karena teman-teman terlibat langsung, tidak hanya membuat, materinya, tapi teman-teman di situ pun melakukan, pembelajaran untuk melatih orang-orang di dalam organisasi teman-teman itu sendiri. Kemudian yang 11 adalah menentukan pekerja talenta. Nah, ini biasanya dalam hal talent pool atau talent management. Di situ teman-teman akan menentukan talent-talent mana aja sih atau pekerja-pekerja mana saja yang menurut teman-teman, memiliki talenta, ya. Dalam hal ini tuh teman-teman memiliki harus ada, salah satu metode atau salah satu tools yang membantu teman-teman bisa menentukan bahwa orang ini, memang memiliki talenta yang cukup baik atau memang memiliki performance yang, eee, stabil atau memiliki signifikan naik dalam hari ke hari, bulan ke bulan, atau tahun ke tahun. Nah, biasanya dalam hal ini teman-teman akan dilihat, pernah nggak melakukan program ini, melakukan pengembangan atau menyusun talent-talent yang bertalenta. Jadi teman-teman misalkan, kalau misalnya tidak punya satu penyusunan KPI, teman-teman bisa menanyakan kepada para BOD atau para leader, kira-kira di tim mereka itu siapa sih, talent yang star, yang memang terlihat cukup memiliki kompetensi yang cukup bagus, dalam hal ini memiliki, performa kerja yang cukup baik. Nah, teman-teman lakukan itu, kemudian teman-teman, dicatat, didokumentasikan, dan bandingkan dengan data di dalam, HR itu sendiri. Misalkan, dia masuknya tanggal berapa, kemudian dia pernah promosi kah, pernah rotasi kah, pernah kena SP kah, atau gimana gitu. Nah, itu dicatat semua di situ secara historical. Nah, itu dikumpulkan dan kemudian diajukan ke BOD dan BOD akan menyetujui. Mana saja yang memang akan dianggap sebagai karyawan yang bertalenta. Nah, itu yang minimal teman-teman, kalau teman-teman tidak punya KPI. Tapi kalau sudah punya KPI atau teman-teman sudah punya, Key Performance Index dan sudah secara frekuensi dilakukan gitu ya setiap tahun, nah itu akan lebih memudahkan. Karena akan menilai kan tidak hanya teman-teman sendiri dari orang HR, tapi dari atasan, dari rekan kerja, dan juga dari lini yang lain dan departemen lain. Nah, itu juga sangat bagus kalau teman sudah memiliki. Kemudian mengembangkan pekerja bertalenta tadi. Ya, tentunya untuk mengembangkan pekerja bertalenta ini, teman-teman harus menyusun programnya atau career path. Kalau biasanya di perusahaan-perusahaan itu melakukan, program pengembangan.
Seperti misalkan leadership development program. Teman-teman sudah siapkan tuh career path-nya akan seperti apa, dari posisi ini akan menjadi misalkan jadi manajer, kemudian dari manajer akan menjadi, misalkan dari EVP, dari EVP menjadi director. Nah, itu teman-teman bisa membuat itu program-program pengembangannya. Sehingga seorang ini akan terlihat nih career path-nya akan semakin lama semakin membaik, dan akan mendapatkan tantangan yang lebih baik dan akan di-challenge menjadi, posisi yang lebih baik lagi atau lebih tinggi. Sehingga kurikulum yang teman-teman kembangkan atau teman-teman rencanakan itu dapat membantu mereka untuk berkembang di kemudian hari. Dan tentu output-nya akan sangat membantu organisasi kan. Tidak mungkin orang ini setelah dikembangkan kemudian kita tidak akan mendapatkan apa-apa, belum tentu. Tapi justru kita akan mendapatkan sesuatu hal dari si karyawan ini. Karena semakin dia dilatih, dia tentu akan semakin enjoy dan mendapatkan posisi yang lebih baik dan juga akan membuat dia akan semakin semangat. Karena orang-orang yang, berperforma tinggi biasanya mereka akan haus akan tantangan-tantangan baru, kayak gitu. Oke, kemudian yang 13 adalah membuat sistem dan prosedur pengelolaan karir yang saya bilang tadi. Sistem ini juga teman harus buat policy-nya. Jadi misalkan, siapa sih yang berhak untuk naik jabatan, siapa sih yang berhak untuk melakukan, rotasi, yang juga teman harus lakukan. Seperti kebijakan-kebijakan, harus minimal 2 tahun bekerja, kemudian peringkat kerjanya harus minimal B misalkan atau B+, atau tidak pernah mendapatkan SP. Nah, teman-teman terlibat nggak di sini? Kalau memang teman-teman belum pernah terlibat, teman-teman buatlah simulasi, policy-nya. Ya itu tidak masalah untuk diuji kompetensi. Minimal teman-teman memahami prosesnya, gitu ya, ini di nomor 13. Kemudian nomor 14, mengelola proses perumusan indikator kinerja. Ini yang saya bilang tadi nomor 12. Kalau teman-teman, sudah punya lebih enak KPI, tapi kalau belum pernah punya, teman-teman silakan, gampangnya bukan gampangnya ya, memang sebenarnya agak sulit juga. Teman-teman lihat dari job desk-nya mereka, teman-teman lakukan interview, kemudian teman-teman bisa melakukan bobot dari pekerjaannya dibandingkan dengan teman yang lain gitu ya. Kemudian teman-teman bisa rumuskan bahwa, oh ternyata target kerja kamu adalah mencapai target penjualan misalkan berapa persen. Dan ini dibandingkan dengan pekerjaan lain, seberapa persenkah pengaruhnya terhadap, perusahaan. Nah, teman-teman bisa melakukan pembobotan itu. Atau bagian yang lain, administrasi. Misalkan orang sekretaris misalkan. Oh, dia tidak boleh, salah dalam melakukan input pekerjaan. Nah, berapa persen tuh bobotnya? Teman-teman bisa lakukan itu. Sehingga dia bisa melakukan, sumbangsi berapa persen sih terhadap perusahaan. Nah, itulah, kita bisa lihat dari job desk-nya. Sebelumnya kan pasti ada job evaluasi dan juga kemudian teman-teman bisa merinci, role dan responsibility-nya seperti apa. Nah, ini kalau teman-teman belum pernah terlibat, ya teman-teman bisa berlatih dan juga bisa melakukan simulasi. Kira-kira dalam pekerjaan teman sendiri deh, posisi teman-teman sekarang misalkan human capital. Nah, apa sih pekerjaan human capital itu? Nah, teman-teman rincikan. Nah, seberapa bobot pekerjaan teman-teman ini diharapkan oleh perusahaan. Teman bisa berikan bobot dan kemudian seberapa pengaruhnya terhadap perusahaan, gitu. Setelah itu baru didiskusikan dengan atasan, oh ternyata ini betul seperti ini bobot teman-teman dan pengaruhnya sangat besar terhadap perusahaan. Nah, itu adalah perumusan indikator kinerja. Sehingga kita kerja pun kita ada indikatornya. Sehingga kita kerja tidak kerja seperti biasa, datang pagi, absen, pulang, absen lagi, udah gitu aja. Tapi tidak ada indikatornya. Sehingga kita bisa dikatakan, bagaimana cara kita bisa menentukan nanti dia naik gaji seperti apa, dapat bonus atau tidak, dapat insentif atau tidak. Kemudian juga, ini orang mau naik jabatan atau tidak, karena tidak ada indikatornya, itu kan susah. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Yang nomor 15 adalah melaksanakan evaluasi jabatan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Ini juga suatu, program atau, pelaksanaan dari uji kompetensi yang diwajibkan oleh BNSP. Sampai sejauh mana sih si Human Capital Manager ini pernah melakukan evaluasi jabatan, gitu ya. Nah, evaluasi jabatan ini tentu, tidak semudah yang kita bayangkan memang sebenarnya. Saya pribadi pun kalau diminta untuk melakukan evaluasi jabatan agak-agak, susah gitu ya. Jadi memang, teman-teman harus tahu dulu nih jabatannya seperti apa. Jadi misalkan gampangnya lah misalkan saya coba, mencontohkan tadi misalkan sales. Sales itu seperti apa sih di perusahaan kita? Nah, teman-teman harus juga cari benchmark-nya tuh, kemudian bandingkan dengan jabatan yang lainnya. Kemudian dalam organisasi ini, seberapa besar sih sumbangsih dia atau berapa besar sih, ini yang harus dilakukan gitu ya. Kemudian menyusun tabel evaluasi jabatan. Teman-teman buatlah tabel evaluasi, kemudian faktor penentu jabatan ini apa, misalkan, bobot yang tadi, penentu evaluasi jabatan ini. Nah, ini ada secara detail, teman-teman bisa browsing di beberapa literatur tentunya masih ada. Dan tetap dalam evaluasi jabatan ini harus ada yang bisa menyetujui, dalam ini atasan. Kalau teman-teman belum pernah, ya teman-teman lakukan simulasi dulu, proses dari melakukan evaluasi jabatan, gitu ya. Oke, saya lanjutkan, nomor 16 adalah menyusun struktur dan skala upah di tingkat organisasi. Nah, ini yang menarik teman-teman.
Biasanya, setiap organisasi itu akan mengacu kepada kemampuan perusahaan, betul. Tapi, teman-teman perhatikan juga teman-teman harus melakukan benchmark dalam perusahaan serupa. Karena kalau misalkan teman-teman tidak, struktur dan skala upah ini tidak sesama dengan organisasi yang serupa di luar sana, bisa-bisa karyawan kita pindah. Walaupun beda 100, 200 begitu ya. Nah, ini harus kita lakukan penyusunannya. Kira-kira karyawan yang baik seperti apa sih digajinya? Ya tentu teman-teman lakukan benchmark dulu, dan memang kemampuan perusahaan sangat menentukan. Nah, ini harus banyak berdiskusi dengan stakeholder biasanya. Tapi adalah, sekarang benchmark adalah ya, teman-teman bisa lakukan. Biasanya setiap setahun sekali itu lembaga-lembaga terpercaya melakukan, survei dan teman-teman bisa lakukan, mengambil dari situ dan bahkan bisa melakukan, pembanding dengan yang ada di dalam perusahaan. Kalau tidak mampu mengikuti itu gimana? Ya teman-teman harus juga sampaikan ke stakeholder bahwa memang kemampuan perusahaan adalah seperti ini. Kalau misalkan ini ditingkatin nanti malah tidak bisa membayar, biaya operasional yang lain. Nah, itu kan juga harus kita bicarakan juga. Jadi struktur dan skala upah ini sangat menentukan. Supaya apa? Karyawan yang di dalam itu menjadi semangat gitu ya, dan tidak serta-merta begitu mereka tidak happy, tidak enjoy langsung ditawari di perusahaan lain langsung pindah. Dan ingat, tidak hanya upah saja yang membuat mereka semangat atau enjoy dalam pekerjaan. Masih ada hal-hal yang lainnya juga, ya, terkait dengan kenyamanan bekerja, bagaimana dengan atasan, lingkungan perusahaan, dan lain-lain, ya. Kemudian yang 17 adalah melakukan penawaran kerja terhadap calon pekerja. Nah, ini biasanya orang rekrutmen nih. Biasanya kita diminta untuk pernah nggak di dalam unit kompetensi yang diharuskan di BNSP ini, melakukan penawaran kerja terhadap, calon pekerja. Teman-teman buatkan, eee, penawaran kerja, kemudian sampaikan kepada calon pekerja dan kemudian si calon pekerja itu setuju. Nah, biasanya sudah ada, kalau teman-teman ingin browsing dalam, internet biasanya ada tuh contoh-contoh offering letter. Kalau belum pernah lakukan ya teman-teman, buatlah, simulasi dari offering letter tersebut. Misalkan teman-teman mencoba menawarkan pekerjaan sebagai seorang administrasi di perusahaan teman-teman ya, teman buat aja tuh offering letter seperti apa dan, berlatihlah di situ membuat penawaran kerja. Kemudian menyusul intervensi teknologi, dalam hal ini mungkin keterlibatan teknologi ya. Sampai sejauh mana sih teman-teman pernah, eee, melibatkan teknologi dalam pekerjaan teman-teman? Misalkan, yang biasanya teman-teman bekerja secara secara manual, kemudian, membuat surat menggunakan tulisan tangan, membuat, pencatatan dengan tulisan tangan, membuat tabel gitu ya, dengan buku, logbook gitu ya. Nah sekarang cobalah, mungkin dengan menggunakan Excel dan lain-lain, itu tunjukkan. Pasti kan teman-teman sudah pernah kan melakukan hal itu, nggak mungkin lah di zaman yang sudah era digitalisasi ini semuanya pasti ada minimal menggunakan Excel atau Word. Nah, teman-teman tunjukkan di itu, berarti teman-teman sudah melibatkan teknologi dalam pekerjaan. Nah, itu akan memudahkan teman-teman, dibandingkan teman kita menggunakan manual tadi ya. Selain lama, juga takutnya ada yang keselingkuh gitu ya, atau terselip sehingga teman-teman lupa di mana. Kalau di komputer bisa control find gitu ya, lebih memudahkan. Kemudian yang ke-19, melaksanakan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial industrial yang efektif, ya. Sampai beribet saya. Ya, jadi hubungan industrial industrial ini adalah, industrial relation ya. Pernah nggak sih teman-teman berhubungan dengan orang, melakukan misalkan evaluasi, sudah tidak layak nih bekerja di tempat kita, ya teman-teman melakukan pemutusan hubungan, melakukan, komunikasi, diskusi terkait dengan bipartit atau seperti apa, sehingga ditemukanlah, win-win solution, baiknya seperti apa. Misalkan oke lah dia tidak mencapai target, tapi kita masih berikan waktu. "Oke Pak, saya berikan waktu 6 bulan, kalau misalkan, ternyata bisa, teman-teman ini Bapak ini bisa naik performance-nya, ya saya akan pertahankan Bapak. Tapi kalau misalkan tidak bisa performa bisa naik, ya teman-teman atau Bapak ini harus, dengan legowo mengundurkan diri." Nah, seperti ini pernah nggak teman-teman lakukan gitu ya? Kalau belum pernah ya teman-teman lakukan simulasi. Kira-kira kondisi waktu itu seperti apa dan teman-teman akan melakukan hal apa. Nah, itu bisa dilakukan, ya. Kemudian yang terakhir adalah melakukan analisis kebutuhan sistem informasi pekerja. Dalam hal ini HRIS teman-teman. Biasanya dalam hal untuk, tadi ya, ke-19 unit kompetensi ini biasanya bisa dilakukan di HRIS. Dituangkan di dalam sistem informasi atau Human Resource Information System. Ya, kalau contohnya mungkin sudah banyak, ada di KPISoft atau misalkan di SAP atau di hal lain lah, sudah banyak sekali sekarang, beberapa aplikasi-aplikasi atau software yang sangat membantu di pekerjaan. Nah, sampai semana sih kebutuhan di perusahaan teman-teman, ya dianalisa dan kebutuhannya seperti apa. Mungkin tidak harus semuanya, tapi beberapa lini yang memang sangat dibutuhkan.
Oke. Nah, kemudian dari 20 ini, kalau misalnya teman-teman sudah membuat simulasi, kemudian bukti-buktinya teman-teman bisa kumpulkan, biasanya akan menjadi, tumpukan-tumpukan, kertas tuh ya, seperti portfolio teman-teman dikumpulkan dalam satu map, kemudian teman-teman biasanya akan diminta untuk maju kepada, penguji ya. Kemudian teman-teman akan diuji tuh kompetensinya, satu persatu kan teman-teman akan ditanyakan, dari 20 hal tadi untuk kompetensi. Nomor satu, teman-teman pernah melakukan apa? Buktinya apa nih? Ya teman keluarkan buktinya. Ini Pak, saya pernah melakukan hal ini. Kemudian, setelah simulasi saya pernah melakukan hal ini, dan saya paham bahwa ini mengenai ini, gitu. Jadi disampaikan pemahaman teman-teman dan juga buktinya apa, gitu ya. Sampai si penguji itu yakin bahwa teman-teman ternyata, memahami dan juga pernah melakukannya atau minimal, melakukan simulasinya juga teman-teman sudah memahami prosesnya, flow prosesnya, nah teman-teman akan dilakukan layak atau berkompeten di bidang unit kompetensi itu, gitu ya. Dan kenapa sih dalam melakukan, uji kompetensi ini teman-teman diwajibkan untuk mengikuti pelatihan dulu? Ya, awal saya juga tidak yakin ya, kenapa sih harus training dulu selama 5 hari, 6 hari misalkan begitu ya. Ternyata memang banyak yang kita suka lupa nih dari 20 kompetensi ini. Sehingga dari, pembekalan tadi sewaktu kita dihadapkan oleh penguji, kita bisa kembali, "Oh iya, ini tentang ini. Oh iya, ini buktinya ini. Oh iya, ini simulasinya seperti ini." Begitu. Karena jangan sampai kita maju ke penguji, ternyata kita kita lupa yang kita lakukan. Padahal kita sudah pernah melakukan nih, tapi karena kita tidak pernah dibekali lagi sehingga kita akan lupa. Dan yang mana yang, portfolio yang bisa kita tunjukkan sebagai, kompetensi kita. Nah, itu teman-teman. Jadi, dalam hal ini mungkin teman-teman akan selama pembekalan itu cukup banyak melakukan kertas, membuat materi, kemudian seperti seperti bikin inilah skripsi. Saya aja dulu sampai berapa lembar tuh, dan memang cukup melelahkan gitu ya. Dan itu juga kalau misalkan teman-teman setelah sampai penguji ternyata dianggap tidak layak, teman-teman boleh melakukan remedial atau mengulang. Nah itu biasanya teman-teman, mengulang di untuk kompetensi yang memang dianggap belum layak atau belum kompeten, gitu. Sampai akhirnya teman-teman dinyatakan lulus. Wah, itu sangat membanggakan sekali. Sehingga teman-teman bisa mencanangkan atau menyandang title CHCM, Certified Human Capital Manager. Dan ingat, selama beberapa tahun kemudian teman-teman harus me-refresh kembali atau mengajukan pembaharuan karena dia ada, masa berlakunya ya, semuanya. Ya, intinya begini teman-teman, teman-teman diminta untuk, mensertifikasi dirinya supaya dianggap layak dalam menjalankan roda organisasi. Dalam hal ini misalkan human capital manager tidak pernah melakukan ke-20 ini, ya mungkin sangat akan ada yang ketimpangan nih dalam organisasi. Jadi diharapkan teman-teman memahami semuanya, gitu. Ya. Baik, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat walaupun penjelasannya cukup banyak dan cukup jelimet gitu ya bagi teman-teman yang baru tahu. Tapi jangan khawatir bagi teman-teman nanti yang tertarik, mendapatkan, suatu silabus, teman-teman bisa minta ke saya, nanti kirim aja alamat email teman-teman di komen, nanti kemudian akan saya kirimkan silabusnya, detailnya ya. Kayak tadi misalkan kompetensi, nomor satu kebutuhannya apa, caranya bagaimana, portfolionya seperti apa. Nah itu kan saya kirimkan ke alamat email teman-teman. Gitu. Baik, terima kasih. Sebelum berpisah, subscribe dulu dan masih banyak video-video saya lainnya terkait dengan, ilmu yang bisa saya sharing kepada teman-teman, ya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.